Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran kali ini menganalisis pengukuran kualitas air. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompetensi. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat edukasi, pada pembelajaran kita kali ini menganalisis pengukuran parameter kualitas air. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat melakukan pengukuran parameter fisika, kimia, dan biologi air. Sahabat edukasi, materi pembelajaran pengukuran kualitas air pada pokok bahasan ini yaitu identifikasi alat dan bahan pengukuran kualitas air, prinsip kerja alat ukur, metode pengukuran kualitas air, prosedur pengukuran kualitas air. Pada materi ini, pengukuran kualitas air merupakan materi yang saling berhubungan dengan materi-materi lain pada mata pelajaran kualitas air. Pada pokok bahasan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat mempelajari materi yang telah diajarkan, diharapkan mampu mengukur parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi kualitas air. Siswa hebat, beberapa parameter kualitas air dapat kita amati secara visual, secara langsung saat melakukan kegiatan di lapangan. Hal ini telah dipermudah dengan telah banyaknya perlengkapan kualitas air secara digital atau portable yang dapat dibawa langsung ke lapangan. Bahkan saat ini juga telah banyak tersedia berbagai kit analisa kualitas air sehingga hal ini dapat mempermudah pengukuran kualitas air. Pengamatan dan pengukuran kualitas air langsung di lapangan mampu mendapatkan data yang lebih akurat tentang nilai kualitas air yang diperoleh, sehingga analisa yang nantinya akan dilakukan berhubungan dengan kehidupan ikan yang dibudidayakan akan lebih tepat. Namun ada juga beberapa kualitas air yang tidak dapat diukur langsung di lapangan. Hal ini berhubungan dengan perlakuan metode pengukuran kualitas air yang akan diamati dan waktu pengamatan. Hal ini biasanya terjadi pada pengukuran untuk parameter kimia air dan biologi air. Bahasan berikutnya adalah persiapan alat dan bahan pengukuran kualitas air. Siswa hebat, berbagai aspek parameter kualitas air untuk budidaya perikanan memiliki standar atau nilai kisaran yang masih dapat mendukung untuk kehidupan dan perkembangan makhluk hidup yang dibudidayakan. beserta peralatan pengukurannya
kita akan melihat masing-masing parameter kualitas air tersebut. Yang pertama adalah intensitas cahaya dari parameter fisika, yaitu lux meter. Alat ini berfungsi untuk melihat seberapa besar intensitas cahaya dalam kegiatan budidaya. Yang kedua, suhu. Peralatan pengukuran dinamakan termometer. Ini sudah banyak, ada yang manual, termometer biasa, air raksa, dan ada yang portable dan digital. Selanjutnya parameter kecerahan, yakni peralatan yang disebut dengan nama setchidis atau nama lain piringan. Dis yaitu piringan. Kemudian kekeruhan, yang keempat, peralatan pengukuran dengan nama turbidimeter. Selanjutnya kelima, TDS. Nama alat ukur TDS meter berfungsi untuk melihat TDS. Selanjutnya TSS. Nama alat ukur TSS meter. Kemudian untuk mengukur daya hantar listrik digunakan peralatan yang disebut conductivity meter. Selanjutnya pengukuran salinitas, digunakan alat ukur salinometer atau refraktometer. Untuk pengukuran debit air digunakan alat ukur current meter. Untuk pengukuran pasang surut digunakan alat ukur tiang pancang berskala. Kemudian untuk kecepatan arus digunakan alat ukur current meter. Yang kedua adalah parameter kimia. Pada parameter kimia, untuk pengukuran oksigen terlarut menggunakan alat ukur DO meter, dissolved oxygen meter, atau menggunakan metode titrasi. Yang kedua, pengukuran karbon dioksida bebas menggunakan peralatan CO2 meter atau metode titrasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengukuran zat-zat racun yang berada pada air seperti pengukuran amonia, nitrat, nitrit, dan fosfat digunakan alat ukur yang disebut spektrofotometer. Untuk pengukuran derajat keasaman atau pH, maka alat ukur yang bisa kita gunakan pH meter atau menggunakan kertas pH atau kertas lakmus atau nama lain pH indikator. Kemudian untuk pengukuran alkalinitas digunakan peralatan ukur dengan metode titrasi. Untuk pengukuran kesadahan kita gunakan alat ukur yang disebut DH meter. Selanjutnya parameter biologi.
Untuk parameter biologi, dalam pengukuran kelimpahan dan keanekaragaman dari plankton, alat ukur yang digunakan adalah plankton net dan hemocytometer atau Sedgwick Raptor cell. Untuk pengukuran kelimpahan dan keanekaragaman bentos, digunakan alat ukur Edman Greb dan Peterson Greb. Untuk perairan tergenang menggunakan Sarber. Untuk air mengalir dengan substrat pasir berbatu menggunakan ayakan untuk memisahkan sedimen dengan bentos. Yang terakhir, untuk kelimpahan dan keanekaragaman peripiton, biasa menggunakan peralatan pengukuran dengan metode yang disebut metode Carrick. Sahabat edukasi, untuk parameter kimia air tidak hanya dapat kita ukur dengan menggunakan peralatan digital, namun ada juga metode pengukuran kualitas air dengan menggunakan metode titrasi atau pewarnaan. Untuk peralatan-peralatan kualitas air dengan cara titrasi, nama alat yang biasa digunakan adalah botol BOD atau botol sampel. Botol sampel ini mempunyai kegunaan menampung air sampel. Yang kedua, pipet volumetrik. Kegunaan alat untuk mengukur volume air dengan volume kecil. Ketiga, pipet tetes. Kegunaan meneteskan titran atau indikator atau sampel. Keempat, bola hisap. Kegunaan alat mengambil sampel air dengan pipet hisap. Kelima, statif. Kegunaan alat menahan buret. Kemudian keenam, buret. Kegunaan alat sebagai tempat menampung titran pada saat titrasi. Ketujuh, Erlenmeyer. Untuk menyimpan dan memanaskan larutan, menampung filtrat hasil penyaringan, dan menampung titran hasil proses dari titrasi. Kedelapan, beaker glass. Berfungsi untuk mengukur volume yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, menampung zat kimia, memanaskan cairan, media pemanasan cairan. Kemudian gelas ukur berfungsi mengatur dan mengukur volume dari larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dalam jumlah tertentu. Sahabat edukasi, prinsip kerja dari alat ukur pH meter yakni pH atau derajat keasaman ini digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman
dari air atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan, yang dimana keasaman ini adalah konsentrasi ion hidrogen positif dalam pelarut air, di mana nilai dari pH itu berkisar 0 sampai 14. Suatu larutan dikatakan netral apabila memiliki nilai pH 7, sehingga kalau lebih dari 7 menunjukkan bahwa larutan memiliki sifat basa, sedangkan kurang dari 7 nilai pH-nya menunjukkan sifat keasaman. Nilai pH 7 yang netral karena pada air murni atau ion hidrogen positif terlarut dan ion OH negatif terlarut itu sebagai tanda kebasahan berada pada jumlah yang sama, yaitu 10/7 pada kesetimbangan. Penambahan senyawa ion hidrogen positif terlarut dari suatu asam akan mendesak kesetimbangan ke kiri. Ion OH negatif akan diikat oleh H positif membentuk air. Akibatnya terjadi kelebihan ion hidrogen dan meningkatkan konsentrasinya. Nah, pada pengukuran biasanya kita gunakan kertas lakmus. Ada 2 macam, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Pada kertas lakmus warna merah, kalau tetap merah berarti asam atau netral, tapi kalau kertas lakmus berubah menjadi biru berarti basa. Sementara pada kertas lakmus biru, kalau asam berubah menjadi merah, kemudian kalau netral atau basa berarti warnanya berubah tetap biru. Nah, yang kedua, kita gunakan biasanya dalam indikator dari asam basa adalah yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan larutan basa, di mana perbedaan warna akan terjadi, yang digunakan mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau bersifat basa. Sebagai contoh, pada zat indikator asam, misalnya kita gunakan phenolphthalein. Kalau ditambah indikator larutan asam itu tidak berwarna. Kalau kita tambah larutan basa menjadi warna merah, dan larutan netral itu tidak berwarna. Kalau kita gunakan indikator bromtimol, ditambahkan larutan asam akan menjadi kuning, ditambahkan larutan basa menjadi biru, dan larutan netral ditambahkan warnanya biru. Kalau kita menggunakan metil merah sebagai indikator, maka kita tambahkan larutan asam berubah menjadi merah, kita tambahkan larutan basa berubah menjadi kuning, dan kita tambahkan larutan netral warnanya kuning. Kalau menggunakan indikator metal jingga, kita tambahkan larutan asam akan berubah menjadi merah. Kalau kita tambahkan larutan jingga kuning, larutan basa akan menjadi warna kuning. Kalau kita tambahkan larutan netral
akan menjadi kuning. Nah, indikator ini bisa digunakan untuk mengenali sifat asam atau basa suatu larutan serta menentukan harga pH dapat digunakan indikator universal. Alat pH yang lain yang bisa kita gunakan adalah pH meter. Nah, pada pH meter ini akan saya tunjukkan bahwa ini adalah pH digital, pH meter. Bisa dilihat, ini adalah pH meter. Ini mesinnya, kemudian ini adalah soketnya untuk mengukur dan nantinya dicelupkan di perairan. Jadi prinsip kerjanya kita on-kan, kemudian kita pasang soket, dihubungkan ke mesin. Setelah soket terpasang, kemudian alat ini kita celupkan di air sedalam ini untuk membaca indikator, ya. Kemudian nantinya akan terlihat berapa nilai pH yang terbaca secara digital pada portable ini. Kemudian peralatan lain dalam pengukuran pH juga ada pH yang digital lainnya, ini saya contohkan. Jadi cara kerjanya dan prinsip kerjanya sama seperti tadi. Kita on-kan, kemudian setelah on normal, kemudian kita celupkan ke dalam air yang akan kita ukur, kemudian dilakukan pembacaan berapa nilai pH-nya. Jadi peralatan-peralatan seperti ini mudah untuk digunakan dan dibawa kemana-mana saja untuk pengukuran di lapangan. Alat ini disebut turbidimeter, berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Turbidity memiliki prinsip kerja yaitu sifat optik, di mana dispersi sinar dipantulkan terhadap cahaya yang tiba. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Pada proses pengambilan, yang pertama adalah botol yang berisi air sampel diaduk dengan cara dibolak-balik agar tidak terjadi endapan. Selanjutnya air sampel dipindahkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 20-30 ml. Tabung reaksi dimasukkan ke dalam turbidimeter, kemudian hasilnya dicatat. Ini adalah proses kerja dari alat turbidimeter ini. Alat ini disebut dengan nama lux meter, di mana alat ini adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya atau jumlah cahaya pada permukaan air. Prinsip kerjanya adalah dengan melihat di lapangan berapa banyak intensitas cahaya dengan cara alat ini diaktifkan, kemudian kita letakkan di atas permukaan air. Setelah itu kita lihat nilainya, ada 3 perbesaran 10 kali, kemudian perbesaran 1000, kalau masih lebih besar lagi perbesaran 20.000. Jadi ini adalah
3 tingkatan. Di sini ada A, B, C. Selanjutnya alat ini adalah termometer digital. Ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Di samping termometer digital ada juga termometer yang berisi air laksa yang dicelupkan ke dalam air. Ada juga termometer untuk melihat kondisi suhu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, prinsip kerja daripada termometer ini adalah kita mencatat suhu udara sekitar, kemudian untuk air permukaan kita celupkan termometer ke dalam perairan, ditunggu beberapa menit, kemudian diangkat dan dicatat suhunya. Untuk air di bawah yang kita mau ukur pada air kolam di dasar atau pada pertengahan kolam, maka kita mengambil sampel air, dimasukkan dalam botol, kemudian hasilnya itu kita celupkan termometer ke dalam air, ditunggu beberapa menit, diangkat dan dicatat suhunya. Pada praktek penggunaannya kita on-kan, di sini tertulis power. Setelah kita hubungkan soketnya, kemudian kita celupkan soket ke dalam air setinggi ini dan selanjutnya tercatat suhu secara digital. Selanjutnya, untuk mengukur salinitas digunakan alat ukur salinometer atau refraktometer. Alat ini adalah refraktometer, digunakan mengukur salinitas atau kadar garam, konsentrasi garam terlarut, bisa juga mengukur gula, bahan terlarut, protein dan sebagainya. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya, memanfaatkan refraksi cahaya. Jadi cara kerjanya adalah terlebih dahulu kita bersihkan, kemudian ada 3 bagian, ada sampel air yang akan kita ukur, kemudian ada prisma, ada papan skala yang terbaca nanti pada alat ini. Selanjutnya kita melihat sudut refraksi dari larutan konsentrasi prisma pada sampel, akan terlihat 2 warna perbedaan, kemudian kita lakukan pembacaan dalam artian bahwa dalam melihat di situ larutan pekat dengan konsentrasi tinggi akan sudut refraksi akan kecil karena adanya perbedaan refraksi prisma, sehingga akan terlihat 2 perbedaan di sini, ada yang agak terang dan ada yang agak kabur, nanti terlihat ketika kita melakukan atau meneropong ke dalam alat ini. Setelah penggunaan, kita bersihkan alat dengan aqua bides, kemudian kita simpan dengan baik. Selanjutnya alat ukur oksigen terlarut, yaitu jumlah miligram liter gas oksigen yang terlarut dalam air. Alat ini dinamakan disolved oksigen atau DO-meter. Adapun selain pengukuran menggunakan alat
secara langsung portable ini, kita juga bisa mengukur dengan menggunakan metode titrasi dengan cara Winkler atau dengan metode titrasi yang lain dengan pengukuran yang lain. Nah, cara kerja dan prinsip kerjanya adalah kita pasang soketnya, kita hubungkan, kemudian kita aktifkan mesinnya. Setelah itu kita celupkan ke dalam perairan yang akan kita ukur nilai kandungan oksigen terlarutnya. Selanjutnya kita catat hasil dari pengukuran. Selanjutnya alat ini disebut PDS atau padatan terlarut total. Cara kerjanya sama seperti alat-alat portable yang lain, diaktifkan, kemudian setelah aktif selanjutnya dicelupkan ke dalam air, selanjutnya dicatat berapa hasil pengukurannya. Alat ukur berikutnya adalah CO2 meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur karbon dioksida bebas secara digital, secara portable yang dilakukan pengukuran di dalam air. Pada prinsip kerjanya adalah memanfaatkan dari optik melalui alat yang berada di dalam portable ini. Karbon dioksida bebas yang dianalisa itu berada dalam bentuk gas yang terkandung di dalam air, sehingga kandungan CO2 bebas dalam air murni pada tekanan 1 atmosfer dengan temperatur 25 derajat Celcius adalah sekitar 0,4 part per million, di mana CO2 dalam perairan didapatkan dari proses difusi udara dan hasil proses respirasi organisme akuatik. Di dasar perairan, CO2 dihasilkan oleh proses dekomposisi. Jadi cara kerjanya sama prinsipnya, diunkan, kemudian kita letakkan di atas permukaan, kemudian kita lihat berapa nilainya, selanjutnya kita catat hasil dari pengukurannya. Selanjutnya untuk pengukuran parameter biologi, ini adalah alat yang disebut dengan planktonet untuk menyaring plankton di perairan. Jadi prinsip kerjanya adalah kita mengambil sebanyak 5 liter air, kemudian kita saring hasil penyaringan, kemudian kita masukkan ke dalam hemocitometer untuk mengetahui seberapa banyak keberadaan plankton dalam perairan. Secara umum, keberadaan plankton di perairan dipengaruhi oleh tipe perairan itu sendiri, apakah mengalir atau tergenang. Kualitas kimia dan fisika perairan juga sangat mempengaruhi, seperti suhu, kecerahan, arus, pH, kandungan CO2 bebas, dan sebagainya, dan adanya kompetitor pemangsa plankton. Pada perairan tergenang, keberadaan plankton akan berbeda dari waktu ke waktu, sementara pada perairan yang mengalir, unsur waktu dan ruang itu relatif tidak berperan nyata. Hal ini menyebabkan pada pengambilan sampel untuk pengamatan parameter biologi, perairan juga berbeda-beda.
Kemudian alat ini dinamakan hemocitometer untuk mengukur keberadaan plankton atau plankton mikroskopik. Pengamatan dengan cara ini ditujukan untuk plankton mikroskopik dengan perbesaran sampai 100 kali. Biasa digunakan untuk perhitungan atau counting fitoplankton dengan ukuran kurang 10 mikrometer. Di dalam hemocitometer ini terdapat Sedgwick Rafter Cell. Pengamatan ini ditujukan bagi mikrozooplankton dan fitoplankton dengan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 100 kali. Sedgwick Rafter Cell merupakan alat pengamatan plankton yang paling sering digunakan untuk kegiatan identifikasi plankton karena memiliki kapasitas yang relatif lebih besar sehingga dapat digunakan untuk identifikasi fitoplankton dan zooplankton yang berukuran mikro. Volume dari Sedgwick Rafter Cell itu sendiri adalah 1 cc atau 1 cm kubik dengan rincian panjang 50 mm dan lebar 20 mm dengan ketebalan 1 mm. Ini untuk mengukur dan dipadukan dengan mikroskop binokular untuk mencatat dan menghitung jenis plankton apa yang terdapat dalam perairan dan menghitung berapa jumlah plankton tersebut. Sahabat edukasi, demikian pembahasan identifikasi alat dan bahan pengukuran kualitas air dan beberapa penjelasan prinsip kerja alat ukur ataupun metode pengukuran kualitas air. Semoga bermanfaat, dapat dipahami. Senantiasa doa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam kompetensi. Terima kasih.